Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat berbagi, bertemu kembali di channel yang selalu memberikan informasi, tutorial, dan motivasi. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang cara setting channel YouTube agar banyak yang nonton. Ya, video ini adalah kelanjutan dari video seri yang pertama dan yang kedua. Ini adalah seri yang ketiga. Jadi kita akan membahas khusus untuk YouTube Studio. Ya, jadi bagaimana caranya nanti kita setting YouTube Studio agar penonton di channel kita semakin banyak. Oke, penasaran? Kalau penasaran, ya kita ikuti videonya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen jika video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke ya, YouTube menyediakan fasilitas yang bisa kita gunakan untuk melakukan setting dengan cara mudah sekali. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi dengan mudah sekali, yaitu menggunakan fasilitas yang namanya adalah YouTube Studio. Ya, pastikan sobat berbagi login terlebih dahulu di pojok kanan atas, kemudian dipilih menunya, ini ya. Dipilih menunya, kemudian cari di sana menu yang namanya adalah YouTube Studio. Silakan diklik di browser ini atau pilih new tab untuk kita buka tab baru. Oke ya, saya akan buka tab baru di sini. Nah, ini ya, kita tunggu. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, ini. Nah, akan muncul tampilan dari dashboard channel kita ya. Dia akan muncul tampilan dari dashboard channel kita. Di sini kita bisa melakukan banyak sekali setting yang nanti akan sangat berguna ya. Bagaimana caranya nanti channel kita bisa banyak penontonnya ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di YouTube Studio ini. Untuk materi kali ini kita akan fokus kepada setting dasar ya. Jadi di sini silahkan dicari di menu yang ada di kiri. Kita mulai dari setelan terlebih dahulu ya. Silahkan cari menu setelan terlebih dahulu. Ya, saya akan buka di tab baru ya. Di sini saya akan klik. Nah, ini ya. Oke. Nah, pengaturan yang pertama di sini adalah pengaturan umum ya. Jadi di sini mata uang sesuaikan aja ya dengan kondisi di channel YouTube sobat berbagi ya. Jadi bisa mata uang rupiah atau mata uang dolar, silakan. Ya, jadi pastikan ini sudah diatur terlebih dahulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke channel. Ya, jadi di sini pastikan sobat berbagi memilih negara domisili. Jadi kalau misalkan channel ini adalah digunakan untuk channel Indonesia, penontonnya banyak yang dari Indonesia, targetnya adalah orang Indonesia, maka pilihlah negara domisili Indonesia. Tapi kalau misalkan nanti targetnya adalah orang luar negeri, silakan sobat berbagi bisa atur atau setting domisili di luar negeri, misalkan di Amerika atau mungkin di Perancis dan sebagainya. Silakan diatur ya sesuai dengan target dari penonton sobat berbagi. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian yang bawahnya di sini, ini adalah kata kunci. Jadi channel yang kita buat ini, kita mentargetkan kata kunci apa? Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan orang mau mencari informasi di YouTube, pasti akan mengetikkan sesuatu. Nah, sesuatu ini disebut dengan kata kunci. Nah, jadi kita mau menargetkan apa? Oke ya, contohnya misalkan seperti asiknya berbagi di sini tentang tutorial, tentang informasi ya, kemudian motivasi. Maka saya akan tuliskan kata kunci seperti ini, tutorial komputer misalkan, tutorial internet, tutorial website, kemudian motivasi, kemudian informasi apa dan seterusnya. Silahkan sobat berbagi tuliskan semua kata kunci di sini. Oke ya, kita diberi keleluasaan untuk menuliskan kata kunci maksimal adalah 500 ya. Jadi 500 huruf yang bisa kita masukkan di sini ya. Jadi silahkan dimaksimalkan. Oke ya. Jadi di sini masukkan nilai yang dipisahkan dengan koma. Jadi nanti di sini antara satu dengan satunya, kata kunci satu dengan satunya dipisah dengan koma. Pastikan sobat berbagi sudah memiliki kata kunci itu dengan asumsi jika nanti orang akan mencari sesuatu yang sesuai dengan tema channel kita, maka nanti channel kita akan mudah ditemukan. Ya, jangan sampai kosong. Kemudian berikutnya adalah tentang setelan lanjutan di sini. Nah,
Yang pertama di sini adalah tentang penonton. Nah, ini ya biasanya di sini apakah channel yang kita buat ini digunakan untuk anak-anak ya, ataukah channel yang kita buat ini bukan untuk anak-anak. Silahkan pastikan Sobat Berbagi melakukan setting itu. Ya, kebetulan di sini untuk aslinya berbagi tidak untuk anak-anak, maka saya pilih di sini saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Oke ya. Nah, atau pilih yang kedua. Ya, jadi tidak tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Pastikan. Oke, tinggal pilih yang kedua. Jadi kalau Sobat Berbagi misalkan pengen memastikan bahwa channel itu bukan untuk anak-anak. Tapi kalau misalkan channel Sobat Berbagi yang Sobat Berbagi buat adalah untuk anak-anak, ya silahkan pilih opsi yang pertama. Ya, silahkan. Oke ya, jadi seperti itu. Oke ya, saya kembali lagi ke sini. Nah ini ya, saya pastikan tidak untuk anak-anak. Oke ya. Kemudian di sini tag otomatis silakan dicentang ya. Jadi untuk menampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas ya. Nah ini jangan sampai nggak dicentang. Kemudian di sini jumlah subscriber apakah mau ditampilkan atau tidak, silahkan itu hak dari Sobat Berbagi ya, silahkan. Kemudian iklan di sini ini ya tidak lakukan perubahan, sediakan aja. Oke ya, jadi seperti itu. Pastikan di sini di setelan lanjutan, pastikan Sobat Berbagi melakukan setting ini. Jangan sampai tidak di setting. Oke. Kemudian kita berpindah ke fitur selanjutnya adalah kelayakan fitur. Nah, ini otomatis ya. Jadi fiturnya adalah standar, otomatis nanti YouTube akan memberikan ini. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi otomatis ini sudah aktif sendiri. Ya, ini sudah otomatis. Pastikan di sini sudah aktif ya. Pastikan sudah aktif. Kita sudah melakukan ya channel tidak memiliki teguran dan sebagainya. Nah, ini pastikan itu ya. Kemudian persyaratan untuk melakukan fitur menengah, syaratnya adalah fitur standar diaktifkan, verifikasi nomor telepon. Nah, pastikan Sobat Berbagi sudah melakukan itu. Kemudian fitur lanjutan. Nah, ini ya, fitur menengah yang aktif dan salah satu dari verifikasi video, tanda pengenal yang valid, history channel dan sebagainya. Nah, ini pastikan semua otomatis ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini untuk kelayakan fitur, pastikan di sini YouTube melakukan centang. Oke ya. Nah, ini adalah setelan yang kedua yang wajib atau dasar sekali wajib kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah default upload. Nah, info dasar di sini ya. Judul. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya di sini ketika kita ngupload video ke channel kita, maka nanti di sini apakah kita pengen punya template ya, punya template kata-kata atau informasi judul yang bisa kita masukkan di setiap video kita. Tapi kalau misalkan nanti Sobat Berbagi pengen mulai mengetik sendiri judulnya ya nggak masalah. Ya, jadi misalkan di sini nanti apapun judulnya, misalkan ada tambahan tulisan informasi, tutorial dan motivasi, misalkan seperti itu juga boleh kita setting template-nya di sini ya. Kemudian ini ada deskripsi umum, deskripsi dari template video-video kita nanti di sini. Apakah kita mau menuliskan? Jika iya, maka nanti silakan buat template-nya di sini. Nah, ini ya, silahkan buat template-nya di sini. Oke ya, jadi nanti ini ketika Sobat Berbagi mengupload video, maka informasi dasar ini akan muncul. Ya, ada kalanya kita tidak butuhkan, kita bisa hapus. Ada kalanya mungkin kita butuhkan daripada kita nulis setiap kali kita ngupload video kemudian kita nulis tag yang sama, maka kita bisa membuat template-nya di sini. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah visibilitas. Nah, ini jadi di sini ini pilihan kita buat untuk ini ya. Jadi bisa kita pilih public atau kita tidak atur ya. Jadi silakan. Nah, ini ya. Kemudian untuk tag di sini silakan tambahkan tag ya. Jadi misalkan tentang informasi. Kemudian tentang tutorial ya, komputer misalkan, kemudian tutorial website. Nah, jadi tag di sini adalah penanda yang nanti bisa digunakan untuk menandai. Jadi sebenarnya channel kita di sini temanya apa sih? Nah, jadi seperti itu. Ini membantu sekali. Jadi silahkan diisi. Tentunya misalkan channelnya tentang kuliner, ya tagnya di sini misalkan info kuliner, kemudian cara memasak yang baik dan sebagainya. Nah, silahkan dituliskan di tag di sini. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah setelan lanjutan.
Nah, yang pasti bahasa video. Nah, ini pastikan. Jadi kalau misalkan target channel kita adalah untuk Indonesia, pastikan bahasa videonya kita yang default, yang dasar adalah bahasa Indonesia. Oke ya, tapi nanti misalkan kita mentargetkan untuk luar negeri, ya jadi nanti channel kita adalah untuk penonton dari luar negeri, pastikan di sini bahasa videonya sesuai dengan target negara yang kita inginkan. Tapi jangan khawatir, di YouTube di sana ada namanya subtitle. Kita bisa merubah, kita bisa menambahkan title meskipun bahasa Indonesia, tapi juga mungkin bisa ditonton oleh orang luar negeri. Jadi kalau orang luar negeri nonton channel kita, otomatis menyesuaikan dengan bahasanya mereka. Tentunya kita harus men-setting lanjutan ya. Nanti di sini ada namanya setting subtitle. Ya, nanti mungkin di video berikutnya kita akan bahas tentang subtitle ya dan seterusnya. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah di sini kita pengaturan bahasa dan judul deskripsi. Oke ya. Jadi kita bisa atur ya bahasa, judul deskripsi apa. Kita cari di sana ya. Karena di sini bahasa Indonesia, maka saya pilih Indonesia. Ya, saya menggunakan Indonesia. Nah, ini kita cari. Nah, ini Indonesia. Oke ya, jadi bahasa dan judul deskripsi. Jadi untuk video kita judulnya menggunakan bahasa Indonesia dan deskripsinya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian komentar. Nah, di sini jika nanti ada orang yang berkomentar, kita bisa mengatur di sini ya. Lebih enak kita pratinjau. Nah, ya kita tinjau dulu. Jadi ada peninjauan sebelum nanti komentar itu ditampilkan. Ya, jadi maka di sini tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Oke ya. Jadi nanti jangan sampai semua komentar masuk ya. Jadi kita tahan dulu. Nah, ini. Oke. Kemudian pengguna dapat melihat rating untuk video ini, ya silahkan dicentang ya biar enak nanti. Untuk sertifikat teks ya kita pilih tidak ada. Oke ya, jadi ini. Jadi ini setelan yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya di sini. Nah, ini ya. Jadi berikutnya ini untuk yang ini silahkan dibaca ya, jadi tidak perlu kita atur karena ini adalah mengelola izin di akun bisnis ya. Kebetulan misalkan channel kita di sini mau menambahkan untuk yang akun bisnis, silakan ya. Jadi kita tidak atur untuk di menu yang izin ini. Kemudian komunitas di sini, apakah kita mau menambahkan komunitas, menambahkan moderator, pengguna dan sebagainya, silahkan diatur di sini. Tapi untuk sementara untuk channel-channel yang awal, channel-channel untuk yang pemula, silakan sementara mungkin belum diatur terlebih dahulu ya. Jadi itu. Kemudian defaultnya di sini ya sama tadi ya, jadi izinkan semua komentar, oke. Kemudian tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau, oke. Nah ini ya. Kemudian perjanjian, nah ini sebuah pengguna lain ini ditunduk pada persyaratan layanan YouTube. Oke, yang pasti kita harus ikut YouTube, itu saja ya. Jadi di sini untuk perjanjian kita ikut YouTube ya. Kalau mau pelajari lebih lanjut, silahkan pelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah setelan awal atau setting awal yang wajib kita lakukan di channel kita. Ya, jangan sampai setelah ini tidak kita lakukan. Ya, kenapa aku harus kita lakukan? Ya, karena kan kita pengen channel kita di sini settingannya sesuai dengan yang diinginkan oleh YouTube. Oke ya. Nah, ketika settingan kita sesuai dengan informasi, sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh YouTube, maka nanti minimal ya, minimal di sini kita sudah mengikuti rule atau aturannya atau syarat persyaratannya yang ditetapkan oleh YouTube. Jadi nanti channel kita bisa nanti akan banyak penontonnya kalau kita mengikuti aturan dari YouTube. Oke ya, semua perubahan kalau sudah silahkan disimpan ya, karena di sini tadi sudah melakukan setting sebelumnya, ini saya batalkan dulu. Oke ya, jadi nanti kalau misalkan ada perubahan silahkan disimpan. Oke ya, jadi ini, jadi silahkan sebelum melakukan setting apapun, yang pertama Sobat Berbagi harus lakukan adalah cari menu dengan nama setelan atau setting. Lakukan itu terlebih dahulu ya, silahkan di setting terlebih dahulu. Pastikan settingnya sesuai dengan yang diinginkan oleh YouTube. Kenapa? Karena kita ikut YouTube. Jangan sampai kita melanggar ketentuan-ketentuan dari YouTube. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya setelah kita melakukan pengaturan di setelan, berikutnya di sini kita bisa melakukan penyesuaian. Nah, jadi untuk video kali ini kita bahas dua itu ya. Jadi pertama adalah setelan, yang kedua adalah penyesuaian channel.
Oke, sekarang kita masuk di penyesuaian. Nah, ini ya. Jadi menunya di penyesuaian di sini, silakan diklik. Kita akan buka tab baru ya, untuk mempermudah kita buka tab baru ya di sini. Nah, ini kita tunggu sebentar. Oke. Apa sih yang bisa kita atur di penyesuaian channel? Jadi setelah kita mengatur setelan, maka yang kedua adalah kita melakukan penyesuaian channel. Nah, itu dasar ya. Jadi dasar setting biar channel kita banyak yang nonton nanti. Jadi setelannya harus benar, penyesuaian channelnya pun juga harus benar. Oke. Yang pertama adalah di sini adalah tata letak di sini ya. Ini tata letak. Jadi pastikan nanti di sini kita atur ya. Kebetulan ini sudah saya atur. Nah, ini ya sudah saya pilihkan video yang muncul di sorotan video. Jadi di sini yang pertama adalah cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Kira-kira di sini kita mau memberikan cuplikan video yang mana? Kalau belum silahkan kita tambahkan. Ya, kalau sudah akan muncul seperti ini. Kalau nanti misalkan ternyata di sini kita mau melakukan penggantian dari video ini ya, maka tinggal kita atur aja di sini di opsi ya ganti video atau bisa kita hapus. Jadi kalau kita hapus maka nanti di sini akan kosong ya, tidak ada cuplikannya. Tapi saran saya silahkan diatur ya, pastikan ada cuplikan videonya. Oke ya, untuk pengguna yang belum subscribe. Maksudnya apa? Ya biar penggunanya subscribe karena melihat cuplikan videonya menarik. Oke. Nah, kemudian di sini, ini setelah kita pilih tadi ganti ya, kita bisa melakukan di sini pemilihan video-video yang menjadi unggulan yang mau kita tampilkan di cuplikan video kita ya di channel kita. Silahkan dipilih. Tadi saya sudah memilihnya, maka akan muncul seperti ini. Kalau belum kita pilih, silahkan dipilih. Nah ya, jadi yang pertama adalah cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Nah, tujuannya apa? Biar dia tertarik, kemudian nonton, kemudian subscribe ke channel kita. Itu tujuannya seperti itu. Jadi jangan sampai nggak disetting. Nah ya, kemudian berikutnya adalah video unggulan untuk subscriber yang kembali. Ya, karena subscriber kita kadang-kadang melihat video kita nggak hanya sekali, kadang kembali lagi. Nah, ketika kembali lagi, video unggulan apa yang kita tawarkan? Nah, pastikan di sini kita punya video-video unggulan yang sudah kita persiapkan. Nah, silakan dimasukkan. Dimasukkan di mana? Dimasukkan di sini, di sorotan video ini. Oke ya, jadi nanti akan kelihatannya di mana? Kelihatannya di sini. Saya buka ya, di channel saya. Nah, ini ya, jadi ini adalah channel Asnya Berbagi. Ini saya buka. Nah, ini channelnya seperti ini. Oke. Oke, nah ini. Oke ya, nah ini channelnya, maka nanti dia akan muncul ke sini. Ya, channel itu akan muncul di sini. Oke ya, jadi di sini cara mudah setting channel YouTube agar banyak yang nonton. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Jadi ini ya. Saya sudah siapkan di sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Bagi yang belum subscribe atau subscriber yang kembali, nanti videonya kita buat beda. Apakah boleh dibuat sama? Ya nggak apa-apa, silahkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan. Tapi dibuat beda pun juga akan lebih baik. Jadi ada pilihan. Ini untuk yang belum subscribe, ini yang untuk yang sudah subscribe. Kita munculkan semuanya di sini. Nah, ini dia. Kita munculkan semua di sini. Jadi nanti pertama kali orang masuk ke channel kita, lihat channel kita, oh ternyata ada video unggulan ya, cuplikannya sudah ada di sini. Oke, jadi di sini ini harus kita atur ya. Kemudian berikutnya adalah bagian unggulan. Nah, ini apa yang kita masukkan di sini. Untuk di bagian unggulan ini akan muncul di sini di bawah sorotan. Ini bagian unggulannya. Kita mau nampilkan apa sih di sini? Nah, ini ya, kita mau nampilkan apa? Yang pasti bisa kita tambahkan, banyak sekali yang bisa kita tampilkan. Ya, jadi kita bisa nampilkan video misalkan untuk upload populer, video singkat, live sekarang ya, kita live dan sebagainya kita mau tampilkan, silakan. Atau kita nampilkan playlist, atau kita nampilkan channel, silahkan diatur di sini. Tapi ya jangan semua ditampilkan, ya nanti kayak gado-gado ya, rame. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi di sini kita pilih yang kita merasa bahwa itu penting. Ya, jadi misalkan seperti saya, ini adalah video yang terupload, yang saya upload terakhir, kemudian ini adalah playlist pilihan yang saya tampilkan, yang minimal nanti menjadi unggulan lah. Ya, jadi silakan diatur sendiri. Ya, silakan Sobat Berbagi atur. Kira-kira apa yang mau ditampilkan di sini? Silahkan diatur sendiri. Oke ya, pilihannya banyak. Kalau nanti misalkan kok ternyata ini nggak sesuai, silahkan dihapus. Kita atur lagi.
ya kita bisa menambahkan bagian tertentu dan kita juga bisa menghapus bagian tertentu. Jadi di sini sangat mudah sekali, dan pastikan sobat berbagi atur ya, silahkan di setting yang baik. Kenapa? Ya agar penontonnya juga nambah nanti. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi di sini di menu tata letak ini pastikan kita mengaturnya dengan benar. Kemudian berikutnya kita akan masuk di menu berikutnya, itu menu branding. Oke ya, jadi menu branding. Nah, pastikan ini juga sudah kita setting ya, sudah kita atur, sudah kita isi. Oke ya. Nah, yang pertama adalah foto profil ya, foto profil dari channel YouTube kita, atau gampangannya adalah logo dari YouTube kita ya. Jadi kalau misalkan sobat berbagi tidak punya kemampuan untuk melakukan editing terhadap image atau foto ya, menggunakan software yang mungkin sedang ngetrend sekarang, misalkan seperti Photoshop dan lain sebagainya, jangan khawatir, silahkan sobat berbagi lihat video-video saya sebelumnya, bagaimana kita dengan mudah sekali meskipun tanpa background, tanpa basic seorang desain grafis, kita bisa menghasilkan sebuah karya image, karya video, bisa ngedit foto, ngedit gambar dengan sangat mudah sekali. Ya, silakan sobat berbagi lihat kembali video-video sebelumnya ya, bagaimana dulu saya membuat video untuk membuat logo, kemudian membuat banner untuk channel YouTube kita. Ya, meskipun sobat berbagi tidak punya keterampilan untuk editing image ya, jadi jangan khawatir ya, silakan dilihat video-video sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke penyesuaian untuk branding. Jadi pastikan foto profilnya ada. Ya, boleh menggunakan logo seperti ini atau menggunakan foto sendiri ya, foto sobat berbagi, misalkan mau narsis di sini juga boleh. Tapi sarannya cuma satu, silakan diedit yang baik dulu. Silakan diedit yang terbagus dulu. Oke ya, ini seperti itu. Kemudian banner, nah ini ya, jadi nanti banner jangan sampai bannernya nggak ada. Ini tadi ya, profilnya akan muncul di sini, kemudian bannernya jangan sampai nggak ada. Ya, jadi pastikan bannernya ada ya. Jadi pastikan bannernya ada. Oke. Kemudian berikutnya adalah watermark video. Watermark video ini pastikan juga kita atur, juga kita pilih ya. Jadi setiap video pasti punya watermark video seperti ini. Jadi di sini ada informasi, ketika diklik gambar ini kemudian akan muncul ya, dan orang bisa langsung subscribe. Nah, kalau saya biasanya pilih di keseluruhan video. Ya, foto ini bisa diatur, bisa dibuat sendiri, bisa diedit sendiri, silahkan diubah. Nah, ini perubahannya. Ini kalau maksudnya mau mengubah fotonya silahkan dicari ya, file gambarnya. Ya, silahkan dibuat sendiri ya. Kemudian kalau misalkan ini mau tidak ditampilkan, ya silahkan dihapus. Tapi saran saya, pastikan semuanya di setting, semuanya diatur. Oke ya, jadi ini foto profil, gambar banner, dan watermark video pastikan sudah diisi dengan benar. Oke, kemudian menu yang ketiga, di sini ada info dasar. Nah, ini pastikan deskripsi nama dan deskripsi channel sobat berbagi silakan diisi. Jangan sampai channelnya nggak ada deskripsinya. Nanti dia akan muncul di sini. Ketika orang pengen tahu sih apa sih maksudnya ini, nah orang bisa baca deskripsinya. Singkat aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen agak panjang pun juga nggak apa-apa. Yang penting satu prinsipnya, informasi tentang channel itu akan tersampaikan dengan benar. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah terjemahan untuk nama dan deskripsi channel. Ya, tambahkan aja satu bahasa, misalkan bahasa Inggris. Asumsinya apa? Ya, biar nanti kalau ada penonton dari luar negeri, karena bahasa Inggris adalah bahasa universal ya, bahasa komunikasi dunia, maka minimal orang itu akan bisa tahu maksud dari deskripsi channel kita. Oke ya, dipastikan itu. Kemudian berikutnya, ini berkaitan dengan URL channel, alamat channel kita. Jangan sampai orang bingung, alamat channelnya apa? Secara default, alamat channel seperti ini, ribet, ya susah untuk diingat. Maka jangan lupa URL customnya silahkan diisi. Silahkan disetting, contohnya misalkan seperti ini. Oke ya, jadi silahkan diatur terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan link. Saya bisa menambahkan Instagram, saya bisa menambahkan website, silahkan diatur. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang pengen tahu. Ya, kita punya nggak Instagram, kita punya nggak website, kita punya nggak misalkan WA ya, mau kita tambahkan WA, silakan. Ya, kemudian di sini
Tunjukkan 5 hasil yang ditampilkan di banner halaman beranda channel Anda. Oke ya, bisa gunakan 5 link pertama. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi di sini silakan diatur. Kemudian berikutnya adalah info kontak. Silakan emailnya diisi. Siapa tahu nanti orang pengen komunikasi lewat email dengan kita. Oke ya, jadi pastikan di penyesuaian channel, tata letak, kemudian branding, kemudian info dasar silahkan dilengkapi, silahkan diisi. Ya, jangan sampai tidak terisi. Kenapa? Karena nanti di sana akan informasinya akan berkurang. Oke ya, jadi pastikan apa yang kita lakukan di setelan atau setting, kemudian apa yang kita lakukan di penyesuaian channel, pastikan semua sesuai dengan aturannya dari YouTube atau persyaratan yang diinginkan oleh YouTube. Kenapa? Karena kita ikut YouTube. Oke ya, jawabannya simpel aja, karena kita ikut YouTube. Jadi semua yang disyaratkan oleh YouTube ikuti. Ya, jadi nanti itu adalah dasar awal ketika kita pemula, kita awal membuat channel, pastikan kita melakukan setting di YouTube Studio, yaitu menggunakan setelan dan penyesuaian channel. Ya, sebenarnya di YouTube Studio itu banyak sekali yang bisa kita atur, tapi untuk pemula, untuk dasar ya, yang harus kita lakukan pertama kali ya minimal 2 itu, setelan kemudian penyesuaian channel. Pastikan kita benar sesuai dengan aturannya YouTube. Oke ya, kenapa? Karena kita pengen channel kita banyak yang nonton, kan seperti itu. Banyak subscriber-nya, ya banyak yang like, banyak yang suka, dan seterusnya. Oke ya, banyak yang komen, dan seterusnya. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita melakukan ini semua, itu bisa tercapai keinginan kita bahwa channel kita bisa cepat dapat penonton. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Jika video ini bermanfaat bagi sobat berbagi, silahkan jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian komen, kemudian kalau perlu silahkan di-share video ini ya. Siapa tahu nanti banyak orang juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.